Dinyalakan siapa ya? Oke, mantap. Pak Reza, Pak Prof. Berarti Kak Lia, Kak Yudi, Kak Siva, Kak Rektor, semua bersama Sivitas Akademika Universitas Islam Asabia. Saya yang diamanat untuk menjadi rektor komunikasi di universitas ini, masalah warga di Bangga, Bu Amanat dan mudah-mudahan kita bisa berdua bersama. Mengapa saya mau menerima jabatan dan tantangan itu? Saya cuma sederhana ingin ikut masuk surga bersama keluarga mereka. Dan hari ini bagi umur 2 tahun, mungkin kita tidak punya pesta mewah seperti hari-hari yang normal karena kondisi COVID, dan kita semua menjaga, saling menjaga, dan akan bersyukur dan bersabar atas kejadian ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat dan teman-teman para pelawak, teman-teman sahabat, para teman perjuangan, berbagai macam program yang sudah sukses dan segala perjuangan untuk sukses. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti bersabar, dan terus bersyukur. Saya akan potong tumpeng yang sederhana ini. Sebagai geraha alamiah ini kita pakai dengan oleh Bani Tuhan yang 42 tahun usia. Terima kasih banyak. Iya, orang-orang Reza, kemudian orang kedua, iya. Akan bisa siapa? Kalau saya jangan terlalu pedas bagi dan serahkan yang kedua ini untuk Profesor dari Firdaus Jangan lupa subscribe channel apa 42 tahun berarti. Eh, 42 kan? 42. Apa? Alhamdulillah untuk itu masih diberikan kesempatan untuk hadir di dunia komedi hingga hitungan waktu 42 tahun. Tentunya yang pertama rasa syukur kita masih anak ketiga, masih diberikan kesehatan, dan tentu saja kedepannya kita tetap, karena ini urusan dengan kreativitas, selanjutnya adalah tuntut untuk tetap kreatif, gitu ya. Rasanya mencapai 42 tahun sih.
Iya, tadi kalau teman-teman saya melihat bahwa ketika saya naik ke panggung untuk menangis, itu bukan sekedar rekayasa atau apapun. Itu betul-betul, ya Allah, 42 tahun kita jalani. Kalau dikatakan tidak terasa, pasti terasa lah. Lama. Dan terutama ketika proses pencapaian dalam 12 tahun itu terasa sekali. Yang saya katakan tadi, Profesor Soelaka menyampaikan juga bahwa kita makan hanya dapat 1 bungkus nasi, lalu dengan uang 10.000, dan jalan kaki dari terminal ke terminal, cari kesempatan berlatih, bermain. Saya kira kalau kita tiga-tiganya dulu 4 orang ya sama Yanto itu mental kita lemah, nggak sabar, pasti udah nyerah. Didin sudah terlanjur keluar sebagai pegawai negeri loh. Unang juga sebagai desainer di pabrik roti, di pabrik kue, keluar juga. Artinya sebuah langkah yang sangat spekulatif yang kita ambil. Tetapi karena kita bersabar, tekun, dan terus belajar, akhirnya bahwa setelah 12 tahun itu Tuhan kasih jalan buat kita. Begitu menjadi besar, begitu merambah ke rekaman kaset, ke televisi, ke film, kalau panggung yang sudah pasti lah ya. Nah, sekarang kita 42 tahun, seperti yang saya sampaikan di panggung tadi bahwa kita memperingati ulang tahun ini bukan ingin eksis, tidak sama sekali, sudah lewat Pak. Atau ingin aktualisasi diri, enggak. Atau ingin populer lagi, apalagi enggak, nggak mungkin. Ada kembang berbunga 2 kali. Tapi kami hanya ingin bermanfaat dari sisa waktu ini. Karena saya pikir kami ini pernah jadi bintang tiga-tiganya. Apakah harus terus jadi bintang? Kan enggak. Kan tidak penting selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Apa artinya? Bintang itu hanya penunjuk bagi arah nelayan mungkin. Dia hanya bagi penghias angkasa. Dan sinarnya pun kecil kan kelap itu. Tidak juga menerangi dunia kan, bintang itu tidak, karena sinarnya terlalu kecil. Akan tetapi menjadi matahari pertama dia tidak pernah ingkar janji. Terbit di timur dan tenggelam di barat, kecuali suatu saat. Lalu apa? Dan dia terus masuk dalam relung-relung kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tanaman tanpa matahari mati, hewan dan ikan juga mati, apalagi manusia. Jadi saya kira menjadi matahari sebuah pilihan yang bijak bagi seorang manusia yang sisa waktunya sudah selesai. Itu artinya sudah pencapaian produktivitasnya sudah selesai. Jadi kita ini ingin, walaupun kami naik panggung lagi, kamu bikin konten di YouTube lagi, atau mungkin suatu saat ada televisi yang mau mengambil kita, itu tidak lain kecuali ingin melajukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang masih tersisa dalam diri kita. Bisa nggak Bang untuk waktu berkumpul kan di DPR? Ya, kan dalam catatan itu kalau tidak salah tahun 2002 ya kita di 2003 sebetulnya 2002-2003 kita mencoba jalan sendiri. Unang dengan sinetronnya, Didi dengan radionya, saya dengan politiknya. Pecah enggak, dihebohkan pisah dong enggak. Kita mencoba melakukan pencapaian. Dulu kita sendiri, lalu gabung jadi Bagito buat. Kita coba setelah eksis, kita mencoba jalan sendiri, menghilangkan kejenuhan, lalu mencoba aktualisasi diri nih di dalam bidang masing-masing. Ternyata juga tidak lebih besar ketika dibanding dengan zaman Bagito. Mungkin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sesuatu anugerah bagi kita karena kita bertiga. Ketika jalan sendiri-sendiri nggak lebih besar dari Bagito loh. Ming tidak lebih besar dari Bagito, Didin juga sama, Unang juga sama. Nah, kita merajut kembali di tahun 2016 ya kemarin. Iya, 2016. Setelah 14 tahun kami bukan berpisah, jalan sendiri, maka 14 tahun bayangkan loh kita sendirian. Ya, saya di politik, di DPR dan sebagainya. Dan 2016 kita bergabung kembali dan sekarang sudah 4 tahun dari 2016 dan 2020. Ini adalah ulang tahun yang keempat setelah kita kembali lagi bersama. Itu saya kira pertama pasti kita bertiga mensyukuri karena kita masih hidup. Ya. Warkop yang memisahkan hanya kematian, tinggal Pak Indro satu orang, ya kan? Artinya bahwa itu juga panutan kami. Mereka tidak pisah sampai dengan maut Indonesia. Tinggal sendirian Pak Indro, nggak bisa berwarkop bertiga. Kalau kami masih lengkap, harus disyukuri oleh bertiga nih. Gitu, disyukuri oleh bertiga. Lalu, yuk, kalaupun kita sudah tidak mampu berpikir, kita cari orang lain yang berpikir, kita yang main bisa. Nah untuk itu
pilihan kami adalah media yang seiring dengan era revolusi digital, ada media yang sangat independen menurut saya dan cenderung liberal, namanya media sosial, di antaranya YouTube, selain Instagram, kemudian Facebook mungkin, ada Twitter, ada dan sebagainya. Pilihan kami adalah YouTube karena bisa audio visual dengan tanpa batas waktu. Nah, itu saya kira pilihan itu adalah pilihan yang sangat bijak dan dia media masa kini dan masa akan datang. Nah, itu saya kira kita mencoba berkumpul lagi. Ini lagi dalam proses produksi untuk YouTube. Someday kita akan mengumumkan pada publik bahwa kita akan launching, bahwa kita sudah bersiap. Gitu. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan mana tahu ada televisi yang masih melirik kita ya, who knows ya. Ada yang masih percaya sama kita. Kenapa? Umur sih hanya bilangan angka-angka, Mbak. Saya 62, 60, 58, bilangan angka-angka. Tidak ada urusan sama kreativitas. Walaupun ada pengaruhnya. Anak muda juga kalau nggak malas mikir buat apaan. Kalau kita masih punya semangat yang sudah ohir-ohir ini, kenapa tidak? Semoga semangat ini menjadi manfaat di sisa waktu kalian bukan beruntung, tapi ya saat ini ngobrol dengan kita bertiga. Emang ada bisa jamin orang tua yang tiga ini besok masih ada kan? Enggak. Mudah-mudahan masih hidup. Akan tapi kalau kan punya gue terakhir wawancara dia bisa begitu kan? Tapi mudah-mudahan kita berdoa agar berpanjangan umur. Bang, ngelihat di usia yang 42 begitu tadi di atas panggung kayaknya makin kompak Bang, gak ada yang berubah. Oh ya? Iya. Anda pernah melihat sebelumnya? Ya itulah begitu. Ya, saya kira itulah begitu. Oh, itulah begitu. Jadi kalau ada yang usianya sekarang ini mungkin nggak tahu zamannya begitu. Itu begitu dari dulu seperti itu, karakternya kayak gitu. Kali Mas bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada saat hadir. Ya, artinya energi itu dalam posisi yang tadi kita bertiga seperti apa? Pertama ya. Ada semacam semangat baru buat saya pribadi. Iya. Mungkin bilang tadi usia hanya bilangan angka ya, tapi semangat yang ada dalam diri kami ini masih tetap kita ubah. Artinya kita tidak memaksakan, tapi kita kan butuh sesuatu yang tetap mengikuti tren keadaan gitu ya. Jadi intinya adalah tetap kita belajar, terus menggali sesuatu yang bisa kita tampilkan, dan situasi apapun kita berusaha untuk bagaimana kelihatannya atau memang kita bersepakat untuk tetap kompak ya, apalagi menyajikan satu materi atau satu lawakan di panggung itu kan jujur aja saya juga kaget tadi pada saat itu. Oh iya, ternyata masih asik juga ya, kita masih bisa nyanyi bertiga dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti itulah itu. Tapi ketemu di sini aja, di tempat lain nggak pernah latihan lagi ya, karena memang tidak punya waktu, masing-masing sibuk juga sendiri. Tapi itulah mungkin yang menyatu kita adalah semangat untuk gerak bersama, semangat ingin menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa nikmat oleh khalayak atau penonton kita. Dan satu pun pesan nih, barangkali ada investor, ada televisi, kita kalau mau bikin, kita nggak mau tanggung, itu udah lewat sekarang. Jadi kerja dengan begitu tuh harus betul-betul profesional dan berpikir besar gitu. Ini bikin sesuatu yang berbeda banget. Karena yang mainnya kami ini, kenapa? Kami ini punya pengalaman, kami ini punya keinginan selalu dari dulu dari zaman muda. Kita kalau nanggung, kalau nggak mau latihan, ya bintang tamu kita nggak mau. Jadi betul-betul perfect. Dia harus menghasilkan supaya apa? Supaya tidak menyiksa penonton, supaya mendidik penonton. Ya, gitu. Jadi menyajikan suatu hidangan yang memang layak ditonton. Sekarang kan banyak muncul di YouTube yang menunjukkan bagaimana tidak memberikan sesuatu apa-apa buat penonton. Terutama nilai-nilai kehidupan kita. Tadi kan ngomongin kami di televisi bayaran paling besar di era itu. Ya. Karena profesional. Saya kira itu. Saya ingat ya, mudah-mudahan Pak Peter Gonta itu direktur utama yang menawari kita untuk bisa main di sana. Dan kita dihargai mahal betul. Pertama mungkin pada saat itu ada kelompok awak muda yang lagi happening, lagi muncul di radio, kemudian kita punya ada perbedaan yang lain kelompok awak. Dan kami ketika menyajikan di RCTI pun dengan Baso, itu memberikan nuansa warna lawakan yang berbeda. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh nonton Bagito di Baso itu sama dengan baca koran, up to date.
Jadi isu yang diangkat oleh kita, apa yang dibaca di koran oleh masyarakat. Itu baru orangnya. Baru koran, belum ada internet, belum kayak Iya. sekarang. Kalau sekarang begitu banyak kan materi yang bisa dipungutin sama anak-anak sekarang gitu. Dan satu hal, kita pegang prinsip dari Mas Willy ya, W.S. Rendra ya, seorang budayawan. Untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakat? Artinya apa? Kita berkesenian meledek-ledekan fisik gitu. Jauh dari masyarakatnya apa? Dia tidak membawa inspirasi dan aspirasi yang ada dalam potret kehidupan masyarakat. Itu yang kita potret. Makanya cenderung orang punya persepsi pada Bagito, pertama Bagito tadi dia bilang memang mahal. Ya, kemudian apa? Harus smart, harus kritis, dan paling terakhir harus berani dengan segala risikonya. Manggung di depan Presiden Soeharto kita hadapi, harus diperiksa bahan siaran kita oleh Kodam zaman dulu, ya berhadapan dengan Presiden Gus Dur kita pergi sampai ke istana. Itu sebuah risiko. Gitu. Kalau saya kemarin mampir di politik, memang punya basic ketika ngelawak pun kita sudah politis, sudah kritis dan sebagainya gitu. Cukup, bro? Kenapa? Dia tanya saya nama dia, kenapa dia mau bayar kita segitu? Gitu. Per episode aja ini. Enggak, kita udah lupa. Kita harganya lupa. Kalau nggak salah pertama kali itu kita dibayar hampir 3,6. 52 itu kan 1 tahun. 92. Tahun 93. Dan dolarnya 1.800. Sekarang 15.000 kan? 14.000 kan? Nilai orang uangnya kan beda. Bukan soal nominalnya ya, tapi bahwa penghargaan televisi kepada kita itu pada saat itu adalah yang pertama. Apresiasi ya dari Anda. Kalau uang relatif terus sekarang juga nggak punya uang sebanyak itu. Kalau dibandingkan dengan kita jauh. Orang jauh kaya anak-anak luar biasa. Ya, kalau dari saya, alhamdulillah masih ada sinetron ya, FTV biasanya, ada langganan lah biasanya. Tetap komedi juga ya? Enggak, justru total kebalikan dari komedi. Iya sih. Jadi mama di rumah tuh nonton pada nangis. Jadi orang yang teraniaya, saya jadi bapak yang teraniaya dengan anak-anak. Cocok dia jadi Dengan anak-anak yang kalau dibilang luar biasa, tidak menghargai orang tuanya, tapi kemudian anak itu menjadi baik, endingnya bapaknya kaya dan menjadi baik semuanya. Itulah endingnya. Jalan di sinetron Iya. sekarang ya. Jadi penggemarnya mama saya sekarang. Kalau Om ini Saya sampai saat ini masih siaran radio setiap hari. Dari jam 6 sampai jam 10. 6 jam 7 itu saya bikin komedi radio namanya Kampung Rempong. Setiap hari saya bikin cerita sama kayak di rumah yang dulu di hotel masyarakat kecil ya. Kayak gitu. Jadi saya aktivitas di radio. ini jadi kakek-kakek ya? Iya saya. Pernah dengar ya? Atau Uye kan? Iya. Kayak gitu. Coba dong Om siaran Abah Wiye sedikit Om. Suara Iya. Abah Wiye. Enggak yang agak demam gua. Kalau saya setelah tidak di DPR, sekarang saya dipercaya untuk menjadi direktur komunikasi di Universitas Islam Sapiah ini. Wih. Lalu hari-hari ini saya sibuk membuat konten YouTube ya, produksi untuk YouTube. Baru hari kemarin tayang pertamanya tanggal 27 Oktober, yaitu Bang Miing punya cerita. Mewawancari para senior yang pertama kemarin tamunya adalah Pak Yato Suryo Sumarno, yang sudah rekaman Pak Indro, Karni Ilyas, Alma Ahmad Albar, dari para senior yang bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak. Roma Irama sudah, artis-artis yang punya yang gaek tapi juga punya nilai-nilai lah. Dan Kalau dosen ngajar apa? saya bukan dosen, saya direktur komunikasi Universitas Islam Sapiah di lembaga direktorat. Jadi saya nggak ngajar. Kemudian, bulan ini saya syuting dengan Deddy Mizwar dengan Toro Sugiro. Saya ikut diajak main film Naga Monarki kan. Naga. Ya. Main sinetron ya? Oh film layar lebar. Insya Allah. Bang, harapan abang ini kan abang pelawak senior semuanya, buat pelawak yang sekarang nih, mungkin ada harapannya mungkin Wejangan. ya wejangan. Ya dunia komedi Indonesia masih seret, masih
kita sempat apa namanya hadir dengan stand up comedy dan segala macam. Itu satu sejarah ya yang terus melestarikan komedi di Indonesia apapun genrenya itu ya. Sebenarnya walaupun jenis seperti itu juga dulu ada ya, lawak tunggal dan segala macam. Yang terpenting adalah satu hal barangkali sekarang kan pelawak itu mencari materinya lebih mudah karena sumber informasi di mana-mana banyak. Idealnya kan harus lebih smart ya. Dan satu hal lagi mungkin harus ada semacam tanggung jawab moral ya terhadap pemirsanya. Kalau kita membawa satu lawakan atau materi dipikirkan juga dari ucapan-ucapan yang tabu kan sekarang mulai bebas banget ya. Apakah ada dampak yang kurang baiknya untuk si pemirsa sendiri dari karena humor tuh tidak ada batasan loh, semua humor menyukai kan humor. Jadi pesan saya sih hati-hati aja. Artinya memberikan sesuatu lawakan yang juga punya tanggung jawab moral untuk kepada masyarakat juga. Bang mau ngelihat di umur yang 42 begitu lagi bertiga chemistry-nya kan ada lagi dapet nih untuk candaan sedikit dong Bang bertiga di sini. Di atas meja maksudnya. Enggak begini aja bertiga. Gue udah melawak, mesti mikir loh. Nah ini kadang-kadang orang coba ngelawak dong. Itu orang bisa meniru dengan mudah. Pelawak itu kita punya konsep, harus bisa apa kira-kira mau diomongin gitu. Jadi nggak bisa asal contak dulu dong, ngeledekin fisik orang, nggak, itu bukan Bagito. Bagito nggak bisa ditodong kayak orang yang tiba-tiba. Saya kira semua, kalau penyanyi jelas repertoarnya kan, main di D, nyanyi, lagunya gini. Kalau ngelawak nggak bisa. Apakah kita mau mengangkat apa? Tema apa nih sekarang? Covid misalnya, atau tema ekonomi, atau tema apa? Jadi harus disusun. Sedikit banyak gaya-gayaan pakai riset gitu. Minimal kita baca literasinya apa, di korannya apa, ya, di televisi ada apa, nah baru kita angkat gitu loh. Nah kalau enggak ya agak sulit kita mau. Soalnya mungkin kalau kita bertemu membahas satu materi itu pasti bercanda pasti keluar. Yang antara kita biasa pasti bercanda deh, nggak pernah serius itu. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa ketika mungkin ya, saya datang ke tempat hajatan, Bang dong melawak dengan mudah dia nyuruh itu enggak gitu. Sama halnya dengan profesi yang lain, misalnya dokter, dokter, suntik aku dong. Nah, karena masyarakat belum tahu, maka dengan seenaknya dia menyuruh orang kayak lu gitu adik. Gitu, ya. Kalau di sana gue pacul, ya kan? Jadi saya kira itulah bahwa produk lawak itu tidak hanya sekedar kan orang jadi ledekan korban juga bisa ketawa, tapi apakah itu mau dicapai? Gitu. Jadi Bagito ingin menyampaikan lawakan sesuatu, orang tertawa, terhibur akan tetapi ada orang menerima nilai-nilai gitu, ya kan? Ada informasi, ada edukasi gitu, tidak hanya sekedar hahihi lah. Oke. Tadi udah, kamu kelak.